Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Selamat pagi anak-anak soleh-solehanya Papa Mama. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam pembelajaran hari ini, Bu Guru akan menerangkan tentang memahami kisah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Namun, sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta diberi kemudahan dalam belajar. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Bu Guru akan menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah. Coba, siapa yang tahu mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah? Ayo, siapa yang tahu? Baiklah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah. Karena pada saat itu Mekah atau Ka'bah diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha al-Habsyi. Kemudian datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan kawanan burung ababil yang membawa batu panas dari neraka untuk menghancurkan pasukan gajah tersebut. Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim sejak beliau dilahirkan karena ayahnya meninggal sejak beliau masih dalam kandungan. Ketika berusia 6 tahun, ibunya wafat karena sakit. Lalu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Beliau diasuh oleh kakeknya hanya 2 tahun saja karena kakeknya wafat ketika beliau berusia 8 tahun, yang akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Selama Nabi Muhammad SAW dalam pengasuhan pamannya, beliau belajar mengembala dan berdagang ke Syam, yang pada saat itu beliau masih berusia 12 tahun. Pada saat itulah beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menerima wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setelah mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani untuk kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah
artinya teladan yang baik kepada sesama maupun untuk alam sekitar. Sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad antara lain jujur. Jujur artinya berkata atau berbuat sebenarnya. Tabah dan sabar. Nabi Muhammad SAW selalu menjadi pribadi yang sabar dan tabah dalam menghadapi umatnya. Pemaaf. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang pemaaf. Beliau selalu memaafkan kesalahan orang lain. Menyayangi sesama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kasih sayang tidak hanya kepada manusia, tetapi juga pada alam sekitar. Itulah sifat-sifat yang patut kita teladani untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekian pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Bu Guru sudah menyiapkan tugas untuk kalian kerjakan. Silakan tulis jawaban di buku tulis PAI kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.